Kawasan Candi Muaro Jambi terletak di Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di tepi Sungai Batanghari. Kawasan Candi Muaro Jambi merupakan peninggalan kerajaan Melayu kuno dan merupakan peninggalan masa hidup Buddha terluas di Asia Tenggara. Candi Muaro Jambi terdiri dari 87 reruntuhan, 9 diantaranya telah dilakukan pembongkaran. Salah satu candi yang menarik di kompleks Candi Muaro Jambi adalah Candi Gumpung. Bangunan Candi Gumpung merupakan salah satu kawasan candi yang cukup luas dan besar yang ada di kawasan kompleks Percandian Muaro Jambi. Candi Gumpung ini memiliki halaman yang dibatasi dengan pagar keliling berbentuk bujur sangkar yang berukuran 150 meter x 155 meter. Sedangkan bangunan induk yang ada di dalam pagar ini berukuran 17,9 meter x 17,3 meter dan menghadap ke arah timur. Tata ruang Candi Gumpung ini terbagi atas beberapa ruang yang masing-masing berpagar bata dilengkapi pintu gerbang masuk. Kini, pagar-pagar dan pintu masuk hanya tersisa di bagian bawahnya dan selebihnya telah hilang. Pemugaran candi ini telah dilakukan pada tahun 1982 dan hanya berhasil mengembalikan struktur bangunan yang masih tersisa. Di Candi Gumpung ini ditemukan prasasti-prasasti emas berisi data-data mengenai asal-muasal candi ini. Dalam prasasti tersebut disebutkan bahwa candi ini merupakan candi umat Buddha yang dibangun pada pertengahan abad ke-9 hingga permulaan abad ke-10 Masehi. Hal ini juga didukung dengan adanya temuan arca, prajnaparamita, serta artefak lain yang berhubungan dengan ajaran Buddha. Candi Gumpung merupakan candi terluar dan terdekat dari pintu masuk kawasan Percandian Muaro Jambi dengan lapangan sekeliling candi yang luas sehingga digemari oleh para wisatawan. Selain dapat menyaksikan kemegahan candi, di kompleks Candi Gumpung ini juga terdapat sebuah telaga yang berdasarkan informasi bahwa telaga tersebut merupakan tempat pemandian para raja zaman dahulu. Bisa juga dikatakan berimajinasi secara liar bahwa telaga ini kemungkinan juga bisa sebagai tempat bersuci para biku dan bikuni sebelum mereka melakukan peribadatan atau juga sebagai air sumber kehidupan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Di tahun 1935 hingga 1636, seorang sarjana yang berasal dari Belanda, F.M. Sitger, yang sedang dalam ekspedisi purbakalanya di daerah Sumatera, pernah melakukan penggalian pada situs Candi Muaro Jambi ini. Sejak itu, situs candi ini mulai terkenal dari tahun 1976 hingga saat ini, dan terus melakukan penelitian serta preservasi arkeologi untuk dapat menyelamatkan situs serta peninggalan bersejarah di kawasan candi ini. Tidak jauh dari kompleks Candi Gumpung, terdapat candi lain yang tidak kalah menariknya, yaitu kompleks Candi Tinggi. Bangunan Candi Tinggi ini memiliki lahan seluas 2,92 hektar dan terdiri dari satu bangunan induk yang berdenah bujur sangkar berukuran 16 meter persegi dengan tinggi 7,6 meter, 6 bangunan pendukung dan pagar keliling serta dikelilingi parit yang diberi jembatan agar wisatawan yang berkunjung mudah menyeberang. Saat penemuan dan pemugaran Candi Tinggi ini banyak ditemukan benda-benda emas dan batu-batu mulia di dalamnya. Selain itu, ada pula benda-benda lain seperti kaca Persia, paku besi, benda logam yang terbuat dari perunggu, dan fragmen arca batu. Saat penemuan dan pemugaran Candi Tinggi ini banyak ditemukan benda-benda emas dan batu-batu mulia di dalamnya. Selain itu, ada pula benda-benda lain seperti kaca Persia, paku besi, benda logam yang terbuat dari perunggu, dan fragmen arca batu. Sedangkan di halaman kompleks Candi Tinggi ini banyak ditemukan pecahan keramik Cina dari masa dinasti Tang, Song, Yuan, Ming, dan Qing.
Selanjutnya yaitu Candi Kedaton. Bangunan Candi Kedaton itu yang terbesar dan terluas di seantero kompleks percandian Marojambi. Kata Kedaton asal muasal dari kata kedatuan yang bisa diartikan sebagai kerajaan. Candi Kedaton pertama kali diketahui keberadaannya pada tahun 1976. Setelah itu berlanjut dengan kegiatan penelitian dan ekskavasi. Seluruh candi di kompleks percandian Marojambi dibangun menggunakan batu bata seperti candi-candi di Jawa Timur. Kenapa begitu? Karena sekitar sini tidak ada batu andesit besar-besar seperti yang ada di Jogja dan Jawa Tengah. Karena di Jambi itu jauh dari gunung berapi. Ada dua bangunan yang berada di dalam pagar pembatas candi. Bangunan pertama yang terlihat sebagai bangunan induk karena ukurannya lebih besar dan lebih tinggi, sedangkan bangunan kedua berwujud semacam latar. Berjalan sekitar 100 meter ke arah utara dari bangunan altar ini, kita bakal ketemu sama gerbang yang lumayan megah. Gerbang ini masuk resmi yang dipakai sama orang-orang zaman dahulu jika ingin masuk ke Candi Kedaton. Selanjutnya Candi Sialang. Candi Sialang terletak di tengah perkebunan warga sekitar. Adapun perkebunan warga tersebut ditanami oleh pohon durian, pohon karet, dan yang paling mendominasi merupakan pohon duku. Sama halnya dengan candi-candi lain yang juga termasuk dalam kompleks percandian Marojambi. Di sekitar candi tersebut juga terdapat perkebunan duku yang cukup luas. Di sekelilingi candi ini terdapat hamparan tanah liat yang membentuk seperti sebuah parit. Dan ketinggian hamparan tanah liat ini lebih rendah dari tanah-tanah sekitarnya. Sehingga diduga bahwa hamparan tanah liat tersebut dahulunya merupakan sebuah parit keliling yang mengelilingi bangunan candi di Sialang ini. Lingkungan sekitar Candi Sialang terdapat adanya parit yang mengelilingi Candi Sialang. Diduga kemungkinan kegunaan dari parit ini untuk melindungi candi dari ancaman banjir dan binatang buas. Lebar dari parit ini diperkirakan kurang lebih sekitar 7-8 meter. Di sekitar Candi Sialang ini juga terdapat tumbuhan seperti pohon sialang dan pohon duku. Selain itu, jika melihat dari candi-candi lain yang terdapat di kompleks percandian Marojambi, candi-candi tersebut memang dibangun di tengah parit keliling yang melindungi candi dari segala sisi. Hal ini juga dikarenakan pada masa lalu masyarakat menggunakan perahu dan mengandalkan air sebagai sarana transportasi. Kondisi dari Candi Sialang tersebut hanyalah berupa gundukan-gundukan batu yang disebut menepo oleh warga. Manapo adalah gundukan-gundukan tanah yang di dalamnya diduga terdapat struktur bangunan candi. Berbeda dengan candi-candi di perkomplekan percandian Marojambi yang lain. Candi Sialang ini belum dilakukan pemugaran. Di lokasi situs Candi Sialang ini terdapat suatu hamparan tanah yang ketinggiannya lebih tinggi dari tanah sekitarnya, sehingga membentuk seperti sebuah bukit dengan hamparan batu bata di atasnya.